Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali di kelas persiapan sertifikasi profesi untuk fotografer muda dan operator kamera. Dalam materi ini saya akan menjelaskan apa itu SKKNI dan unit kompetensi yang perlu diketahui untuk teman-teman bisa mengikuti sertifikasi. Dua materi ini berdasarkan apa yang ada di SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dengan mengikuti dua materi ini diharapkan teman-teman mengerti seluk-beluk sertifikasi, terutama tentang apa saja yang harus dikuasai dan dari mana standar-standar yang harus dikuasai itu berasal. Selamat mengikuti. Teman-teman, sebelum mengikuti sertifikasi dan setelah teman-teman mengikuti materi-materi yang ada dalam video pembelajaran yang sudah teman-teman dapatkan, maka perlu beberapa persiapan lagi agar teman-teman lebih paham lagi tentang proses sertifikasi. Nah, dalam materi ini kita akan menjabarkan materi yang judulnya memahami SKKNI dan unit kompetensi untuk sertifikasi. Dua materi ini berdasarkan pada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Apa itu? Yaitu sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tentang standar-standar kemampuan yang wajib dimiliki oleh seseorang untuk bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu. Selanjutnya kita coba lihat sebuah dokumen resmi dari Menteri Ketenagakerjaan, yaitu penetapan standar kompetensi kerja nasional atau yang kita singkat dengan SKKNI. Nah, dalam contoh ini yang saya tampilkan adalah contoh untuk bidang fotografi dengan nomor SKKNI 133 tahun 2019. Nah, untuk sertifikasi atau kompetensi operator kamera, maka nomor SKKNI-nya berbeda, yaitu nomor 81 tahun 2014. Oke. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan membukakan contoh satu dokumen SKKNI. Berikut ini adalah dokumen SKKNI yang tadi kita sebutkan, yaitu untuk fotografi nomor 133 tahun 2019. Nah, apa sih isinya dokumen ini? Jadi dokumen ini tentu berisi standar-standar kompetensi kerja. Nah, sehingga nanti kita harus tahu apa itu kompetensi, ya. Jadi kompetensi itu, kalau kita kembali ke slide, mungkin kita agak meloncat. Nanti akan kita jelaskan bahwa kompetensi adalah irisan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, kita kembali lagi ke dokumen ini. Jadi dokumen SKKNI ini merupakan dokumen yang memuat standar-standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pemegang profesi di bidang tertentu, gitu ya. Dalam hal ini fotografi. Di sini kita lihat aturan-aturannya, lalu latar belakangnya, dan lain sebagainya. Misalnya penggunaan SKKNI itu untuk apa? Ada 3, yaitu untuk institusi pendidikan dan pelatihan, kemudian untuk dunia usaha dan dunia industri. Jadi standar ini digunakan di dunia usaha dan dunia industri, juga untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi.
Nah, jadi di sini jelas SKKNI itu akan digunakan sebagai standar untuk melakukan sertifikasi. Nah, dalam SKKNI ini maka ada daftar unit kompetensi yang harus dikuasai. Di sini ada nomor, ada kode unit, ada judul unit kompetensi. Di sini untuk fotografi kita melihat ada banyak sekali. Ada 81 judul unit kompetensi yang harus dikuasai yang masuk dalam standar fotografi. Nah, 81 standar ini memang belum tentu kita kuasai semua. Tetapi nanti dalam proses sertifikasi atau dalam jabatan dunia fotografi itu ada beberapa jabatan, misalnya fotografer muda, fotografer madya, pengolah foto digital dan lain sebagainya. Nah, kita ambil contoh fotografer muda. Dalam skema fotografer muda atau seorang fotografer muda itu harus menguasai 18 dari 81 unit kompetensi yang ada. Nah, ini lah yang perlu diketahui. Jadi di dalam SKKNI ini tertera, misalnya kita tertera berbagai standar yang harus dikuasai oleh seorang fotografer. Misalnya kita mengambil kode unit MFT sekian-sekian ini. Ini adalah salah satu kode unit yang harus dikuasai. Mungkin lebih mudahnya kalau saya tidak pakai full screen. Jadi kita bisa melihat ini. Nah, ini adalah contoh salah satu kode unit atau unit kompetensi yang ada di dalam SKKNI. Misalnya ada judul unit memilih jenis kamera, gitu ya. Nah, judul unit biasanya menggambarkan sebuah kemampuan. Jadi di sini yang diminta adalah kemampuan memilih jenis kamera. Kemudian apa maksudnya? Ya, tentu ada di deskripsi unit, yaitu unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan pada saat akan memilih jenis kamera. Nah, dalam unit kompetensi ini nanti ada yang namanya elemen kompetensi, kemudian ada kriteria unjuk kinerja. Nah, di dalam elemen kompetensi ini pada satu unit kompetensi biasanya terdiri lebih dari satu elemen kompetensi. Contohnya unit ini memilih jenis kamera itu memiliki 2 elemen kompetensi, yaitu memilih kamera yang sesuai dengan kebutuhan, dan elemen yang kedua adalah memilih perangkat penunjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, di dalam elemen kompetensi ini juga masih terbagi menjadi 2, yaitu spesifikasi bodi dipilih sesuai dengan kebutuhan, kemudian spesifikasi lensa dipilih sesuai dengan standar teknis. Nah, ini gambaran isi dari SKKNI. Kemudian dalam setiap unit kompetensi itu ada batasan variabelnya, yaitu acuan yang digunakan untuk menilai kompetensi dari seseorang terhadap unit ini, yaitu misalnya unit ini berlaku untuk menyusun uraian rencana penggunaan jenis kamera sesuai dengan kebutuhan dalam pemotretan, atau menentukan syarat peralatan kamera dan peralatan penunjang yang akan digunakan oleh fotografer. Nah, di sini ada konteks variabel, kemudian peralatan yang akan dibutuhkan dalam penilaian, yaitu jelas sebuah kamera, kemudian ada perlengkapannya, lampu kilat, tripod, tas kamera, tali kamera, tutup kamera, dan seterusnya. Kemudian peraturan yang dibutuhkan tidak ada, norma dan standar tidak ada. Kemudian di sini juga ada panduan penilaian. Ini biasanya dibutuhkan oleh para asesor untuk menjadi acuan bagaimana menilai kompetensi seseorang terhadap atau dalam unit ini. Kemudian ada persyaratan kompetensi. Ini maksudnya adalah apakah unit ini perlu
orang untuk menguasai unit ini perlu menguasai unit lainnya terlebih dahulu. Ternyata tidak ada. Kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bisa menguasai unit ini, yaitu pengetahuan tentang jenis dan fungsi kamera, jenis dan fungsi lensa, jenis dan fungsi peralatan penunjang. Keterampilan, kemudian sikap kerja yang dibutuhkan, dan aspek kritis. Nah, jadi ini adalah uraian satu unit kompetensi. Nah, nanti dalam satu profesi itu akan ada kumpulan unit kompetensi yang perlu dikuasai oleh seseorang bila ingin mencapai jabatan di dalam profesi tertentu. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa bagaimana sih proses sertifikasi profesi itu di Indonesia. Jadi, untuk menetapkan sebuah profesi, maka pemerintah memiliki standar yang berisi unit-unit kompetensi tadi itu. Ya. Kemudian Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP akan mengawal proses sertifikasi ini dengan cara memberi izin atau lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi dan mengesahkan skema sertifikasi atau profesi yang bisa disertifikasi bagi LSP. Jadi ketika LSP sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan sertifikasi pada profesi operator kamera atau fotografer muda atau fotografer madya, izin itu berasal dari BNSP. Nah, kemudian setelah mendapatkan izin, maka LSP melaksanakan sertifikasi berdasarkan skema yang berisi sejumlah unit kompetensi yang tadi kita bahas sekilas saat kita membuka dokumen SKKNI beserta syarat-syarat lainnya.